Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Al-mu'minul kamil, bermula orang yang beriman, yang sempurna imannya. Alima anna kullama yasduru minhu min ta'atin innama huwa samaratu taufiqillahi lahu wa taufiqullahi lahu samaratu mahabbatihi ta'ala lahu. Bermula orang yang beriman sempurna, dia mengetahui bahwa tiap-tiap sesuatu yang terbit daripada dia, daripada ketaatan terhadap Allah, dia mengetahui bahwa itu merupakan buah daripada taufik Allah baginya. Dan taufik Allah baginya itu merupakan buah daripada kecintaan Allah Ta'ala baginya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang yang sempurna iman, dia menyadari bahwasanya amal ibadah yang dilakukannya itu merupakan taufik Allah, merupakan taufik dari Allah. Dan taufik Allah itu merupakan buah daripada kecintaan Allah Ta'ala kepadanya. Cinta Allah kepada seseorang, dengan cinta itu lalu Allah beri dia taufik. Dengan taufik itu terbitlah amal ibadah dari seorang hamba itu. Nah, itu urutan-urutannya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu dari taufik Allah. Di mana datangnya taufik Allah? Dari cinta Allah kepada kita. Artinya orang yang tidak dicintai Allah kada akan diberikan taufik. Orang yang tidak diberikan taufik kada akan bisa beramal saleh. Walaupun dia tahu, walaupun dia berilmu, tapi karena tidak ada taufik Allah, maka gerakan tubuhnya terkunci untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk mendapatkan taufik Allah itu kita harus mesti punya modal dicintai Allah. Itu modalnya. Bila kita dicintai Allah, kita diberinya taufik. Diberinya taufik, mudahlah berbuat kebaikan. Nah, perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita itu yang perlu kita perbuat terlebih dahulu, supaya kita jadi orang yang dicintai oleh Allah. Para ulama menjelaskan ada beberapa perkara-perkara yang bila kita lakukan, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Pertama, dawamut taubah, mengakali tobat. Mengakali tobat. Nah, dawamut taubah. Mengakali tobat artinya apa? Bila kita berbuat dosa, lakasi tobat. Berbuat dosa, cepat tobat. 10 kali sehari berbuat dosa, 10 kali tobat kita. Nah, itu adalah merupakan suatu modal datangnya kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, ditunda tobatnya. Berbuat dosa lagi, ditunda lagi tobatnya. Berbuat dosa lagi, ditunda. Nah, ini mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Jadi dawamut taubah.
Kenapa? Sebab kita terkunci tubuh kita berbuat taat karena kada ada taufik. Kenapa kada ada taufik? Karena kada ada cinta Allah. Kenapa Allah kada cinta lawan kita? Kita kebanyakan dosa. Kita kebanyakan dosa, nang terkumpul, tertumpuk dosa kita. Biasakan tobat. At-taib habibullah, orang yang tobat itu adalah orang yang dicintai Allah. Innallah yuhibbut tawwabin, Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Nah, jadi memancing datangnya cinta Allah itu terlebih dahulu. Yang kedua, untuk mendatangkan kecintaan Allah itu adalah al-ihsan, berbuat kebaikan. Ini satu kalimat yang umum, berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta orang yang berbuat kebaikan. Berbakti kepada orang tua, nah, ini termasuk ihsan. Kalau orang ini bakti dengan ibu bapaknya, kalau masih hidup kedua-duanya, atau wafat kedua-duanya, atau salah satunya. Karena berbakti ini bukan hanya waktu orang tua hidup. Berbakti itu dituntut kita hidup. Orang tua yang sudah wafat tetap kita dituntut untuk bakti. Kayak apa cara bakti kepada orang tua yang sudah wafat? Selalu mendoakan sidin. Mendoakan orang tua. Siapa lagi cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Mencintai orang-orang yang dicintai sidin. Nah, itu antara lain. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua ini orang yang dicintai Allah. Ini sesuatu yang memancing datangnya cinta Allah. Jadi bagaimanapun seseorang itu jahat umpamanya, orang ini kada tapi penyembahyang, orang ini kada tapi pemuasa, orang ini banyak maksiat dilakukannya. Cuma orang ini ada satu kelebihan, dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya, sangat bakti. Nah, kena berkah kebaktiannya kepada orang tua ini membawa cinta Allah kepadanya. Orang ini akan dibukakan Allah jalan-jalan kebaikan. Jadi bakti kepada orang tua itu ini akan membuka cinta Allah. Ada orang sembahyang kada, puasa kada, berjudi, macam-macam maksiat. Tapi orang ini kalau lawan ibu bapak, wah luar biasa baktinya. Kalau lawan ibu bapaknya luar biasa hormatnya, takutnya, cintanya. Jangan aneh, orang ini akan menjadi orang mulia suatu saat. Karena dia punya modal untuk mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ihsan. Yang kedua, apalagi yang mendatangkan cinta Allah itu adalah pemurah. Pemurah. Orang ini kasapi sembahyang, orang ini kada puasa, orang ini segala macam maksiat diperbuatnya. Cuma orang ini satu, pemurah. Pemurah. Ada kawata imbai sidin makan di warung sidin bayar yakan. Ada kawata imbai di taksi lawan sidin bayar yakan. Kadang-kadang patuh kada apa kada. Nah, ini orang pemurah. Nah, jangan heran orang pemurah seperti ini, walaupun sementara ini orangnya kada penyembahyang, kada pemuasa, segala macam maksiat, tapi dalam diri orang ini ada modal
untuk menarik kecintaan Allah. Satu saat ini orang akan jadi orang yang mulia. Jadi termasuk ihsan juga itu. Ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk bakti kepada kedua orang tua, termasuk lagi orang ini adalah pemurah tadi. Baik pemurah itu hartanya bagi orang yang punya harta, atau pemurah itu tenaganya bagi orang yang kada berharta namun kuat tenaganya. Ini memang kada berduit orangnya sakit, tapi penolongan pemurah tenaganya. Orangnya berduit kada, tenaganya kada kuat, tapi pintar. Nah, dia suka menolong orang dengan saran-sarannya, pendapat-pendapatnya yang baik bagus. Nah, ini pun pemurah pada akalnya. Nah, samuan itu pemurah. Nah, ini modal. Yang ketiga, at-taharah, bersuci, baik zahir batin. Ya sekada-kadanya zahir, artinya orang ini mengakalkan wudu. Orang ini bilanya batal berwudu walaupun waktu kada sembahyang, cumanya suka selalu suci daripada hadas dan najis. Nah, ini memancing juga cinta Allah kepada dirinya. Yang keempat, al-adlu, adil. Ini si raja ini, si penguasa ini kada sembahyang, kada orangnya, kada sembahyang, kada puasa, segala macam maksiat diperbuat, tapi penguasa ini dia adil. Nah, adil, jauh dengan korupsi, dia adil. Nah, ini dicintai Allah. Satu saat ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaannya itu. Nah, berkat sifat adil yang ada pada dirinya itu. Yang kelima, talabul ilm, menuntut ilmu agama. Orang ini ketujuh maksiat, tapi ketujuh juga nuntut ilmu. Kada kalau terdengar ada orang pengajian ilmu agama yang bagus, dia menuntut ilmu. Di maksiat ketujuh juga. Nah, menuntut ilmu ini adalah memancing juga kecintaan Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, satu saat berkah ilmunya itu akan ditarik oleh Allah, sehingga dia menjadi orang yang mulia. Yang keenam lagi apa? Mahabbatu man ahabballah, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Nah, ini kada tapi sembahyang, kada tapi puasa, tapi cinta kepada orang-orang saleh. Hatinya sayang kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang takwa. Nah, ini modal juga untuk datangnya cinta Allah kepada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau orang ini sudah ada modal dicintai Allah, nah satu saat orang ini akan diberi Allah taufik. Bila sudah diberi Allah taufik, segala urusan taat jadi lancar. Nah, segala urusan kebaikan kada terhalang lagi. Kita terhalang berbuat kebaikan, terkunci berbuat kebaikan akibat belum adanya taufik Allah. Kenapa taufik itu belum ada? Allah masih belum cinta kepada kita. Nah, itu sebabnya.